Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat selalu? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kalian tetap semangat mengikuti pelajaran jarak jauh. Baiklah anak-anak, pada hari ini Utian akan menjelaskan tentang materi pembelajaran pengukuran. Nah, baiklah anak-anak, pertama, Ibu akan menjelaskan tentang peta konsepnya dulu ya, peta konsepnya daripada pengukuran. Pertama, itu kita akan membahas pengertiannya, kemudian nanti besaran, ya, di mana besaran itu terdiri dari besaran pokok dan turunan, kemudian nanti sistem internasionalnya. Nah, jadi kemudian nanti ada alat ukur. Nah, alat ukur ini ya bisa berupa massa, panjang, waktu, dan suhu. Tapi pada pembelajaran hari ini kita mengambil tentang pengertian dari pengukuran itu sendiri, kemudian besaran ya dan sistem internasional. Itu saja dulu yang hari ini kita akan bahas. Nah, sekarang akan menjelaskan ya, kita lanjutkan ya, akan menjelaskan tentang pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Pengukuran itu suatu kegiatan yang membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai alat satuan. Nah, ini contoh pengukuran satu pada meja. Ini kita menggunakan alat ukurnya penggaris. Maka nanti kita akan dapat hasil pengukurannya itu yang tertera pada penggarisnya tersebut. Berapa? 190 cm. Nah, sedangkan 9 sentimeternya ini merupakan satuan. Kemudian gula. Nah, kita mengukurnya, alat ukurnya adalah timbangan. Nah, maka akan setelah kita timbang gula tersebut yang kita hasilkan misalnya 1 kilogram. Nah, kilogram ini merupakan satuan. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada pengertian besaran ya. Besaran pokok dan besaran turunan. Besaran ini kan terbagi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kalau pengertian dari besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur. Oke. Nah, kalau besaran pokok ini besaran yang sudah atau besaran yang tidak diturunkan dari besaran yang lain. Atau dengan kata lain sudah suatu ketetapan. Itu yang dikatakan dengan besaran pokok. Nah, kita lanjut ya. Ini Ibu berikan contoh 7 besaran pokok. Nah, ini apa saja 7 besaran pokok itu? Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, ini ada satuannya. Kalau panjang itu meter, kalau massa kilogram, waktu itu sekon, suhu Kelvin, kuat arus itu ampere, dan intensitas cahaya itu kandela. Sedangkan jumlah zat ya, maksud Ibu ya, jumlah zat itu adalah mol. Nah, anak-anak, ini dalam satuan internasional ya. Jadi dalam satuan internasional. Makanya panjang, meter, massa, kilogram, waktu, sekon, suhu Kelvin ini dalam satuan internasional. Nah, lambangnya
ya. Kalau panjang itu M, kalau kilogram itu kg, kalau sekon itu S, Kelvin itu K, ampere itu A, kandela itu CD, mol itu adalah ya mol itu sendiri. Nah, ini sampai sini dulu yang tentang besaran pokok ya. Nah, kita lanjut tentang besaran turunan. Besaran turunan itu apa? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya apa besaran turunan? Luas, volume, massa jenis, kecepatan, dan percepatan. Nah, kalau luas ini ya itu turunan dari besaran pokok apa? Panjang kali panjang. Kalau volume, panjang kali panjang kali panjang. Sedangkan massa jenis itu apa? Massa dibagi volume. Untuk kecepatan, panjang dibagi waktu, sedangkan percepatan, kecepatan dibagi waktu. Nah, jadi luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan itu diturunkan dari besaran pokok yang sudah Ibu sebutkan tadi, ya. Nah, ini kalau satuannya, luas itu meter pangkat 2 atau meter persegi, volume itu meter kubik atau meter pangkat 3, sedangkan massa jenis itu kilogram per meter kubik. Sedangkan kecepatan massa dibagi meter per sekon, ya. Sedangkan percepatan meter per sekon kuadrat. Nah, dengan kata lain ya, kalau kita bisa bedakan untuk luas ini satuannya itu lebih dari satu, ya. Contoh luas meter pangkat 2 dari apa? Meter kali meter. Nah, kalau besaran pokok kan tidak panjang ya, cuma satu apa? Meter saja. Ini itu untuk pembeda antara besaran pokok dan besaran turunan. Nah, sekarang kita masuk pada satuan internasional untuk panjang. Nah, yang seperti Ibu singgung tadi ya di besaran pokok, tadi panjang itu satuan internasionalnya adalah meter. Nah, kalau pengertian 1 meter itu jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu 1/299792458 sekon. Itu kalau kalau pengertiannya ini tidak perlu kamu hafal ya. Ini sebagai pengetahuan saja. Nah, sekarang kita masuk untuk mengkonversikan satuan panjang, massa, dan waktu. Nah, ini bisa kita satuannya kita konversikan. Mungkin kamu di SD sudah belajar ini, saya yakin sudah di matematika ya. Nih, kalau untuk panjang itu kan kita buat tangga, tangga konversi ya. Nah, pasti sudah kamu di SD kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ingat, kalau dia itu turun dikali 10. Nah, 10-nya pangkat N. Maksudnya apa? 10 pangkatan itu. Nah, kalau dia turunnya 1 berarti 10 pangkat 1. Kalau turunnya 2 kali berarti 10 pangkat 2. Ya. Nah, kebalikannya dengan naik. Kalau naik dibagi. Kalau naiknya 1 tangga dibagi 10 pangkat 1. Kalau 2 tangga dibagi 10 pangkat 2. Nah, Mas, ingat ya, Ibu ingatkan saja. 10 pangkat 2 berarti nolnya nanti ada 2. 10, 10-nya ada 2 kali. 10 kali 10. Berapa? 100. Paham? Nah, kalau 10 pangkat 3 berarti
10 kali 10 kali 10, berarti kan nolnya ada 3, berarti 1000, ya. Nah, kalau dia dibagi, nah berarti per, nah dibagi misalnya 1 per 10 pangkat 1, 10 pangkat 100 berapa ya? 10 saja. Jadi 1 dibagi 10. Kalau itu untuk yang dibagi. Nah, sama dengan konversi luas. Nah, kalau luas kita tinggal nambah pangkat 2 kilometer persegi, atau kilometer pangkat 2, hektometer pangkat 2, dekameter pangkat 2, meter persegi atau meter pangkat 2, desimeter persegi, sentimeter persegi, milimeter persegi. Sama konversinya, cuma tambahi pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. Nah, kalau ini bedanya beda. Kalau turun dibagi 10 pangkat 2N. Ada duanya. Kalau turun 1 berarti 10 pangkat 2 kali 1. 2 kali 1 berapa? 2. Jadi sekali turun dibagi 10 pangkat 2. Kalau 2 kali turun ya 10 pangkat 2 kali 2. Berapa? 4. Dan seterusnya. Begitupun dengan dibagi. Kalau dibagi 1 per. Ya, kalau nilainya 1. Berarti sama 1 per 10. Kalau dia naiknya 2 tangga. Jadi 1 per 10, 2 kali 2. Ya, jadi berapa 2 kali 2? 4. Berarti 10 kali 10 kali 10 sampai 4. Dengan kata lain nolnya ada 4. Berapa? 10.000. Jadi dibagi 10.000. Ya. Begitu juga dengan volume. Sama. Kalau volume ini kilometer kubik atau pangkatnya 3. Sama. Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter, milimeter kubik. Nah, ini beda lagi. Kalau turun dikali 10 pangkat 3 N. Nah, N-nya tadi ya tadi sama. Sekali N itu untuk turunnya, turunnya itu berapa kali. Kalau 1 kali berarti N-nya 1, ya. Nah, 10 pangkat 3 kali 1, jadi 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu berapa? 10 kali 10 kali 10 atau dengan kata lain nolnya ada 3. Nah, bagaimana kalau dia 2 kali turun? Berarti 10, 3 kali 2, 6. Berarti nolnya ada 6. Nah, nih Ibu beri contoh soal ya. 200 meter kita rubah menjadi sentimeter. Nah, ini berarti apa? Meter ke sentimeter. Naik apa turun? Turun. Nah, turunnya berapa? Sentimeter ke meter ke sentimeter. Turunnya ada 2. Berarti apa kata Bu Tian tadi? Dikali 10 pangkat N. Nah, karena turunnya 2 jadi 10 pangkat 2. Berarti nolnya ada 2. Berarti dikalilah 100. Ya, berapa? Berarti 2000 kalikan 100. Berarti 2000 tinggal kamu tambahin 02. Kalau 2000 kali 100 itu. Jadi berapa? Sekarang ya 200.000. Nah, 200.000 ini bisa kalau kamu jadikan 2 kali 10 pangkat 5. Karena nolnya ada 5 berarti 10 pangkat 5.
ya. Jadi apa konversinya? 2000 meter itu sama saja dengan 200 sentimeter. Nah ini, soal yang kedua ya. Ini mengkonversikan luas 100 sentimeter persegi menjadi meter persegi. Nah ini sentimeter persegi ke meter persegi berarti naik 2 tingkat. Berarti 100 senti dibagi dengan 10 pangkat 2N. N-nya itu 2 karena naiknya 2. Jadi 10 pangkat 2 kali 2. 10 pangkat 4. Berarti 100 dibagi 10.000. Nah, 100 dibagi 10.000 itu 100-nya nolnya kamu coret secara mudahnya saja. Kemudian yang dibagi 10.000-nya juga kamu coret 2. Berarti tinggal berapa? 1 dibagi 100. Nah, 1/100 itu sama saja dengan 0,01. Jadi 100 sentimeter persegi sama dengan 0,01 meter persegi. Ya anak-anak ya. Untuk tugas kalian ya, nanti kamu catat pembelajaran kita hari ini ya, terutama poin-poinnya ya. Kemudian nanti kamu kerjakan tugas. Ini Ibu beri tugas ya, PR. Nah, waktu pengumpulannya 1 hari setelah hari ini. Arti dengan kata lain besok kamu kumpulkan. Kamu lewat WA grup saja untuk mengumpulkannya. Nah, mungkin pelajaran kita hari ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan kamu paham ya. Dan memang kalau benar-benar kamu tidak paham, boleh telepon Bu Tian, lewat PC boleh ya, lewat pesan suara boleh, lewat pertanyaan dalam grup boleh. Nanti Bu Tian yang akan memberikan jawabannya. Nah, sekian terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran kali ini membawa berkah buat kalian semua. Kalian dipahamkan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.